Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di Cara Terapin Tekno. Udah sekitaran 2 mingguan gue pakai Oppo A78 4G dan gue ngerasa cukup impress sama smartphone yang satu ini. Karena apa? Experience yang dikasih sama smartphone itu beda banget dengan smartphone lain di kelas harga yang sama. Apalagi secara spek, yang dimana ini lebih unggul. Gue yakin kalian suka bagian yang satu ini. Dan gue juga ngerasa baru kali ini nemu smartphone yang secara harga dan spek ini lebih unggul daripada smartphone lain di kelas harga yang sama. Apalagi kalau kita compare dengan kompetitornya, yang lainnya nggak bukan adalah Galaxy S24 dan juga Vivo Y36. Salah satunya yang paling gue notice adalah desainnya. Oppo selalu ngasih desain yang terbaik buat line up smartphone mereka. Bahkan di versi entry levelnya pun juga dikasih desain yang terlihat sangat premium dan juga elegan. Oppo menyebut desainnya ini sebagai eye-catching. Ya memang terlihat sangat eye-catching. Apalagi dipadui dengan warna hijau laut serta memiliki efek diamond matrix yang membuat tampilannya ini cocok banget buat dipakai segala gender, entah itu pria ataupun wanita. Perpaduan glossy desain juga terlihat sangat jelas. Jadi terkesan mempunyai material metallic glossy yang pastinya ini gak gampang ninggalin bekas stick jari. Kalau lu nggak suka warna hijau laut kayak gini yang kelihatan gonceng, ada opsi warna lain kok yang tampilannya lebih kalem dan warnanya itu adalah hitam kabut. Cocok sih warna yang satu ini buat cowok-cowok yang pengen tetap tampil cool. Secara body, smartphone ini juga punya rasio yang ultra slim dengan bobot paling ringan di kelasnya cuma di angka 180 gram aja. Walaupun secara bobot Oppo A78 4G terasa ringan, tapi tetap Oppo ngasih kapasitas baterai yang nggak pelit, yang besar banget, yaitu 5000 mAh. Memang menjadi salah satu standar smartphone HP entry level zaman sekarang sih, harus 5000 mAh. Buat daya tahannya sendiri, ketika gue coba dalam penggunaan daily, SOT-nya itu bisa bertahan 9-11 jaman, tergantung penggunaan kalian juga. Tapi bagi gue pribadi, SOT segini sih udah luar biasa banget sih iritnya. Namun nggak cuma irit doang kok HP ini, tapi kali ini Oppo ngasih kecepatan charging yang nggak main-main, 67 watt super full. Bagian ini yang bisa dibilang paling tinggi di kelasnya. Apalagi pengisian dayanya cuma memakan waktu sekitaran 45 menitan aja buat pengisian sampai 100%. Yang bikin terkejutnya lagi, Oppo secara sukarela ngasih adapter di dalam paket pembeliannya. Hal yang sepele kayak gini, tapi sejuta manfaat coy. Karena kalau misalkan Oppo ngilangin adapter charger di dalam paket pembeliannya, gue marah besar sih. Soalnya harga adapter Superfook 67 watt itu nggak murah. Karena ini bukan sembarang adapter coy. Di dalamnya ini ada sebuah chip yang tertanam. Bagian tersebut yang bikin adapter ini serasa spesial. Beralih ke bagian depan, Oppo A78 punya ukuran layar yang bisa dibilang cukup besar nih buat smartphone di tahun 2023. Apalagi buat tangan yang segede kayak gue ini. Tapi ukuran layar si HP cuma di angka 6,4 inch aja. Memang bagian yang satu ini menjadi salah satu daya tarik dari si Oppo A78. Karena membuat desainnya itu serasa compact. Dioperasin satu tangan juga kerasa nyaman. Serasa gampang banget dah ngejangkau dari ujung atas ke ujung bawah menggunakan satu tangan aja. Ditambah lagi, gue juga suka banget spesifikasi yang dikasih ini udah oke banget di kelasnya. Bisa dilihat nih, panelnya aja udah pakai panel AMOLED Full HD dengan desain layarnya yang udah pansol. Pansol di sini agak unik nih ya, bukan di tengah melainkan ada di pojok kiri atas. Dibandingkan smartphone kelas harga yang sama seperti Galaxy A24 dan Vivo Y36, yang dimana Galaxy A24 masih menggunakan desain water drop display, udah ketinggalan zaman, dan Vivo juga masih menggunakan panel IPS. Namun si Oppo A78 4G ini menawarkan experience yang lebih berkat layarnya. Diajak nonton film sambil chill ini udah kerasa enak banget. Warnanya kelihatan gonceng, resolusinya tajam, asik dah di mata. Betah dah, gue yakin lama-lama di depan layarnya si Oppo A78 4G ini. Ditambah lagi speakernya yang udah dual stereo atas bawah, bikin makin nikmat lah intinya. Serta kalau diajak daily sekalipun, ini udah makin nikmat. Apalagi refresh rate-nya yang udah 90Hz yang bikin pengalaman makin tambah smooth. Touch samplingnya juga nggak main-main nih, udah 180Hz. Jadi nggak bakalan ada yang namanya delay lah saat diajak ngegame. Untuk masalah ngegame nanti bakalan gue spill ya, gue bakalan bahas nantinya. Tapi yang masih gue impress dari smartphone ini dan bikin terkejut dibandingkan smartphone di kelas harga yang sama, yaitu fingerprintnya nih yang udah under display. Responnya pun juga udah kerasa cepat banget
coy, sama halnya seperti SoC yang dipakai dari smartphone ini. Buat Oppo A78 4G ini memang bukan pakai SoC yang bisa dibilang paling bagus buat diajak nge-game dan paling ngebut. Tapi SoC ini memiliki kestabilan yang baik dan pastinya irit daya serta efisien. SoC-nya ini adalah Snapdragon 680. Gua tahu alasan Oppo ngasih SoC tersebut pada smartphone yang satu ini karena memang penggunaan smartphone ini adalah bukan untuk kaum-kaum yang doyan game hardcore. Tapi kalau buat main game-game ringan seperti game PUBG Mobile masih bisa kok, masih bisa banget. Dan giroskopnya juga lancar. Enak lah intinya, tidak ada delay sama sekali. Terus juga buat main game Mobile Legends bembeng sekalipun, settingannya ini dapat di settingan high. Dan yang mewujudkannya nggak ada yang namanya frame drop. Ya buat main game Mobile Legends, smartphone ini udah cocok banget lah buat nge-push ataupun buat mabar sama teman-teman kalian. Dan sejauh ini gue pakai sehari-hari secara experience, ColorOS 13 ngasih experience yang baik. Karena UI-nya ini yang gue rasakan itu stabil serta update OS-nya itu jelas. Satu kali update Android yang dimana posisinya sekarang ada di Android 13, berarti masih mendapatkan update Android terbaru nantinya, serta 3 tahun security patch update. Jadi udah aman banget masalah update per update-nya teman-teman. Dan untuk ukuran storage-nya sendiri lu nggak usah khawatir karena Oppo A78 4G ini hadir dengan kapasitas yang gede banget, yaitu 256GB serta dukungan RAM 8GB, dan ini masih bisa di extended. Ini udah gede banget sih kalau menurut gua. Buat zaman foto dengan resolusi besar udah nggak pakai worry lah. Soalnya kapasitas storage yang gede kayak gini udah ngejamin banget buat dipakai jangka panjang. Oh ya, ngomongin dunia perfotoan, resolusi kamera dari Oppo A78 ini memiliki resolusi 50MP buat kamera utamanya, 2MP untuk kamera depth, serta 8MP untuk kamera selfie. Bisa kalian lihat karakter hasil yang dikasih dari Oppo A78 4G ini punya hasil yang rapi ketimbang smartphone di kelas harga yang sama. Warnanya yang terlihat cukup lumayan gonjreng tapi masih ada kesan naturalnya. Ini sih yang gue suka. Dan buat detailnya memang bukan yang terbaik, tapi menurut gue ini udah cakep sih berkat 50MP. Ketika gue compare dengan smartphone sekelas harga yang sama juga demikian. Gambar yang dihasilkan dari Oppo A78 4G ini terlihat hidup dengan detail yang lebih tajam, warnanya juga cukup gonjreng nih. Walaupun kesan naturalnya masih tetap dapat di Oppo A78 ya teman-teman. Kalau kita lihat kompetitornya sendiri si Samsung Galaxy A24 yang terlihat detail sih, tapi warnanya itu terlalu over dan kesan naturalnya kalau menurut gua pribadi itu kurang. Hasilnya juga kelihatan lebih sharp gitu loh. Apalagi si Vivo Y36 yang terlihat warna objek dan warna hasil foto yang didapat di sini warnanya itu kadang-kadang beda. Ya mungkin karena image processingnya yang terlalu berlebih kali ya. Tapi di Oppo A78 ini serasa pas. Ya hampir perfect sih kalau menurut gua buat smartphone di kelas harga yang sama. Yang gue suka buat bokehnya ini nih, kelihatan rapi. Apalagi kalau misalnya kalian kurang puas, bisa kalian aktifkan aja yang namanya fitur bokeh flare portrait yang secara cerdas memisahkan antara objek dan juga background. Oppo A78 juga memberikan fitur ultra clear 108MP yang mampu menangkap hasil yang lebih detail. Walaupun secara spek ini cuma 50MP, tapi hasilnya bisa kayak 108MP berkat dibantu dengan algoritma resolusi tinggi. Dalam kondisi gelap pun smartphone ini juga bisa diandelin banget lah dengan mendapatkan hasil yang cukup baik. Walaupun balik lagi hasilnya tidak sebagus dalam kondisi cahaya yang cukup. Tapi yang bikin gue impress buat kamera depannya ini punya hasil yang tajam. Apalagi ditambah dengan fitur-fitur pendukung seperti AI Portrait Retouch yang bikin wajah kalian itu bakalan lebih bertekstur serta selfie HDR. Jadi ini dia untuk perekaman video dari kamera belakang Oppo A78 4G di resolusi Full HD 30fps. Hasilnya kurang lebih seperti ini, bisa kalian lihat sendiri aja bagus atau enggaknya, tapi kelihatan sih hasilnya ini cakep, detailnya tajam, dan yang pasti ini stabil coy. Ya gokil nggak tuh? Ini stabil banget sih menurut gua. Jadi guys, ini dia buat hasil perekaman kamera belakang dari Oppo A78 4G di resolusi Full HD Plus dalam kondisi malam. Hasilnya kurang lebih seperti ini, bisa kalian nilai sendiri aja. Kalau menurut gue sih detailnya masih kelihatan tajam ya, walaupun memang noise-nya ya cukup nggak kerasa banget sih. Tapi menurut gue stability-nya tetap dijaga dengan sangat baik. Itu yang menurut gue harus banget sih ada.
Nah, buat hasil kamera depan dari Oppo A78 4G kurang lebih seperti ini di resolusi Full HD 30 fps. Dan hasilnya bisa kalian lihat sendiri aja bagus atau enggak. Cuman kalau menurut gue sih bagus sih, soalnya view angle-nya nih jadi lebih luas dan itu asik banget sih dan nggak terlalu ngezoom. Walaupun memang tidak stabil, tapi setidaknya ini kalau buat rekam bikin vlog ataupun video-video muka kayak gini sih udah oke banget sih. Apalagi tadi kamera selfie-nya yang cakep cuy. Jadi guys, ini dia penampakan ketika kita menggunakan fitur dual video ya. Jadi ada kamera depan dan juga ada kamera belakang yang aktif dua-duaan secara bersamaan. Dan ini kita bisa ngerekam sekaligus dual view cuy. Ini asik banget sih. Ya bisa di zoom juga, nice. Oke, ya kurang lebih seperti ini. So, Oppo A78 4G ini apakah bisa dibilang sebagai smartphone entry level paling worth it saat ini? Jawabannya iya, karena di range harga 3,5 jutaan. Kalau kita compare dikit sama kompetitornya, Oppo A78 4G ini lebih unggul. Layarnya yang udah asik banget buat diajak nonton film, serta speakernya yang udah stereo, apalagi bisa sampai 200%. Kameranya juga udah yang paling unggul. Bagian ini sih yang paling seru kalau menurut gua. Intinya selama 2 minggu, gue jadiin daily smartphone ini, gue nggak komplain banyak sih. Semua aktivitas yang biasa gue lakukan itu semuanya berjalan dengan baik di smartphone yang satu ini. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan smartphone yang ini, coba aja lirik di deskripsi aja ya teman-teman. Mungkin cukup sekian aja video kali ini mengenai pembahasan Oppo A78 4G. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan tentang smartphone yang satu ini, bisa aja tulis di kolom komentar. Pengen nanya secara privat, bisa langsung DM di Instagram kita di @srptekno ya teman-teman. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Oppo, Oppo, Oppa. Ih, kayak Oppa banget kamera depannya.